Kita memang tidak sama untuk membuat sinema ini karena kita condong didekatkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti halnya kita bicara masalah cinta yang dijalani oleh Ken Umang, betapa mereka setianya dengan Ken Arok, bahkan mereka dipoligami dengan sadar bisa menerima. Itulah wanita-wanita yang sejati. Tidak semua orang atau tidak semua wanita bisa menjalani seperti itu, karena sakit hati, cemburu dan sebagainya itu ada pembawa setiap orang atau setiap wanita atas kesadaran Ken Umang mencintai Ken Arok. Selamat menyaksikan. Tidak hanya ratusan, bahkan ribuan prajurit dan punggawa yang ada di sini, dan aku harus bisa mempengaruhi, dan aku harus bisa menemukan, mengalahkan, dan aku harus bisa untuk menyisihkan orang-orang yang akan mengganggu cita-cita saya. Lantas apa langkah selanjutnya yang akan Kakang Ken Arok ambil? Saya akan melangkah lebih jauh. Saya akan melewati jembatan emas. Saya akan melewati jembatan api. Sisir sembili. Kalau kita tidak berhati-hati, maka nyawaku akan lenyap. Pada saat itu, saya pasti mati. Makanya kamu harus berdoa untukku, dan kamu harus menurut dengan aku, karena cita-cita ini untuk masa depan kita. Saya akan berbicara dengan kamu. Yang dimaksud dengan jembatan itu adalah jembatan emas dan jembatan api. Kalau kita selamat, kita menerima dengan emas. Kalau tidak selamat, kita akan berselamat dengan api yang membara. Kita berjalan ke jalan jembatan itu. Jembatan itu adalah jembatan emas bagi saya, karena jembatan itu adalah merupakan simbol kerajaan Tumapel, yaitu Ken Dedes. Ken Dedes akan membantu saya untuk menggulingkan Tunggulametung, dan Ken Dedes menyuruh saya agar Tunggulametung harus terbunuh dari tangan saya. Kalau Tunggulametung masih hidup, maka kita tidak bisa menjadi raja. Saya hanya bermimpi tidak bisa menjadi raja. Saya pasti akan mendoakan Kakang yang terbaik. Tentu. Tapi apa maksud Kakang jembatan emas adalah putri Ken Dedes? Ken Umang, Ken Dedes mencintai saya. Dengan Ken Dedes itu, maka saya akan menjadi raja, dan Ken Dedes akan mewisuda saya menjadi raja di Tumapel. Maka singkatnya, apabila suatu saat nanti saya menjadi raja, apakah kamu mau menjadi istri yang kedua daripada saya? Sebenarnya saya cemburu, Kakang. Ya. Saya sudah merasa sejak dulu kala, sejak Kakang melangkahkan kaki untuk pergi ke kerajaan ini, perasaan saya sudah tidak enak, Kakang. Tapi apabila saya tidak nurut dengan apa yang menjadi kata Kakang, apabila saya tidak menerima Putri Ken Dedes sebagai istri Kakang, lantas bagaimana? Kakang pasti akan meninggalkan saya. Bagaimana dengan nasib anak kita ini, Kakang? Tidak mungkin aku meninggalkanmu, Ken Umang. Saya tidak mungkin meninggalkanmu. Kalau saya berniat untuk meninggalkanmu, sejak dulu-dulu aku sudah meninggalkanmu. Banyak perempuan di Tumapel yang menggandrungi saya, tapi satu pun tidak ada yang kuirukan. Kamu harus ngerti itu.
Saya mencintai Ken Dedes. Saya mengharapkan Ken Dedes hanya untuk tahta kerajaan Tumapel saja. Kamu harus tahu cita-cita saya dan cita-cita leluhur saya, biung saya, kakek saya, termasuk Kanjeng Romo yang kian ini sudah meninggal di Perpulwati. Jadi kamu jangan ngawur-ngawur. Jangan sampai kamu cemburu kepada Ken Dedes, karena dia adalah dewa penolong yang menolong kita untuk menuju ke alam kemuliaan dan alam ketenteraman, alam derajat dan pangkat. Kita akan meraih kejayaan menjadi raja di Tumapel ini. Kamu akan hidup menjadi permaisuri saya yang diagungkan, yang dipuja, yang dipuji, yang dijunjung menjadi orang agung. Kita orang-orang rendah, kita orang-orang asor, kita orang-orang sudro. Tanpa melalui jembatan ini kita tidak bisa menjadi orang yang terkenal, orang yang berwibawa, orang yang nempel, orang yang disanjung oleh dunia. Maka dari itu, hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara, Ken Umang. Hidup ini kejam. Hidup ini bengis. Tanpa melalui jalur itu kita tidak akan bisa menerima kejayaan. Toh cita-cita saya adalah mulia, untuk menjunjung tinggi negara ini, untuk memuliakan, untuk menenteramkan, untuk beri keadilan kepada rakyat Tumapel yang tertindas daripada kerajaan Kediri, yaitu Prabu Dandang Gendis, Prabu Kertajaya, sehingga warga Tumapel menjadi miskin karena dirampok, dirampas untuk menyerahkan upeti atau geluntung pengarang-arang. Kita bercinta itu hanya nomor dua. Yang pertama adalah bangsa dan negara, termasuk kaum dasih Ken Umang. Kita korban, tapi demi kemuliaan negara ini. Iya Kakang, jika memang harus melewati jalan itu, saya setuju. Saya akan mengizinkan. Tapi saya mohon Kakang, jangan pernah tinggalkan saya. Saya mohon, tolong. Ucapan Kakang Kepati, Ken Umang akan memegang apa yang menjadi kata-kata Kakang. Saya akan menepati apa yang saya ucapkan. Saya berjanji, saya akan menjadi suami. Saya akan patuh dan setia denganmu, asal kamu bisa memberi jalan saya untuk menjadi raja di Tumapel ini. Terima kasih Kakak. Memang aku ini tidak bisa hidup tanpa Kakak. Tentu saya juga demikian. Kakak, sudah lama kita tidak bertemu Kakak. Iya. Aku ingin meminta sesuatu. Aku ngerti. Kita segera tidur, karena ini sudah malam. Belum sampai fajar pagi. Kita harus meninggalkan asrama ini, kalau nanti diketahui oleh Nyai Brojo, semakin menjadi masalah besar. Orang-orang yang di sini, Patio Guru di sini, semua menghormati saya. Saya masih semua dilecehkan, maka kita segera tidur istirahat. Belum sampai pagi kita sudah meninggalkan asrama ini. Mari Kakak.